udemnya kedalamannya berapa gitu ya. Terus setelah itu kita lihat juga kelengkapan dari si jaringnya ya. Biasanya kan ada yang suka nempel, pernah lihat yang nempel itu namanya sidak kiri. Kalau dia ada yang satu lagi jadi tak terkampan jadi jaringnya ada 11, itu namanya polidaktil ya. Nah terus kemudian kita untuk CRT-nya, terus untuk sendinya kita pakai sendi itu kan ada yang di sini di kaput humerus, kemudian ada yang di siku di pergelangan tangan sama di kuku-kuku tangan gitu. Biasanya kan kalau misalnya kita melakukan palpasi apakah ada nyeri atau tidak ya. Terus kemudian kalau misalnya pasiennya dia mengalami rheumatoid arthritis atau pasien yang udah lansia itu biasanya kan si jarinya akan begini ya. Terus biasanya kalau pasiennya rheumatoid itu dia ada ada kayak benjolannya gitu ya di sini. Nah terus setelah itu kita cek kekuatan ototnya. Kekuatan otot itu kan dari 0 sampai 5. Oke, diangkat tangannya dua-duanya. Oke, kalau misalnya dia bisa diberikan tahanan berarti kan nilainya 5. Tapi kalau misalnya pasiennya kita minta angkat tangannya cuma sebentar, dia kan agak ke atas nih. Kalau dia jatuh lagi berarti kan nilainya 4. Nah kalau yang 3 gimana? Dengan bantuan kita ya, gitu. Misalnya diangkat tapi dengan dibantu sama kita. Oke, kalau yang 2 itu berarti si pasiennya biasanya bisa menggeserin ke kanan atau ke kiri ya. Terus kalau 1 ini cuma di jaringnya aja. Gitu. Kalau misalnya 0 ya berarti kan nggak bisa. Nah terus selain itu juga kan kita cek untuk tentang gerak sendinya. Nanti si pasiennya minta untuk misalnya ngegeserin gitu ya. Terus kemudian difleksiin, terus si jarinya sama diaduk gitu. Jauhin seperti. Oke, terus selain kekuatan otot selain yang tadi kita juga bisa untuk caranya minta pasien untuk menggenggam 2 jari kita ya di yang kencang sekencangnya atau kalau enggak sambil kita berjabat tangan gitu ya, atau misalnya pasiennya dia duduk sama kita di depan yang kayak gitu. Oke. Itu untuk yang bagian atas, terus kemudian ke bagian pundak ya. Nah pundak ini kita periksanya dari bagian atas. Jadi kita cek terutama untuk bagian vertikal saja. Oke, terus setelah itu sebelum kita ke ekstremitas bawah, kita pasiennya untuk miring ke sebelah yang menjauh dari perawat ke sini. Terus nanti dilurusin aja badannya. Nah, jadi kita periksa di bagian punggung bagian bawahnya di sini ya, gitu. Ada nyeri tekan atau tidak si pasien. Jadi kita lakukan palpasi di daerah sini bawah. Jadi enggak. Oh ini lagi. Selain itu kan kita periksa juga untuk refleksnya, ada refleks triceps sama triceps ya. Ya, terus kemudian kita ke bagian ekstremitas bawah. Nah, untuk ekstremitas bawah sama kita inspeksi juga, berarti kita lihat ada lesi atau tidak, ada bengkak atau tidak, ada hematom atau tidak gitu ya. Kalau misalnya area frakturnya kondisinya seperti apa gitu. Terus kemudian kalau udemnya dia kembali dalam waktu berapa
titik gitu ya. Terus kemudian CRT-nya juga, terus sama ini juga pergerakannya si jarinya, terus diperiksa tadi kelengkapan jarinya, apakah dia ada sinak siri ataukah dia polidactyl gitu. Terus kemudian untuk sama kekuatan otot, berarti kan nanti minta si pasien untuk mengangkat kedua kakinya, diangkat kakinya dua-duanya sih. Oke, itu terus kemudian teman-teman kan akan meriksa, dikasih nggak sih? Ibu Taminya ke Bandung katanya. Ini teman-teman kan biasanya suka meriksa refleks papilla ya. Jadi biar si pasiennya nggak duduk di pinggir tempat tidur, ini si kakinya ditekuk sebelah, yang satu lagi di atas sebelah. Nah, tinggal kita sama untuk yang sebelah, sama yang untuk sebelah kiri juga seperti itu ya. Ada yang mau di